sejarah kebudayaan Islam di sini yaitu periode Khulafaur Rasyidin, fase E kelas 10. Nah, topik yang akan kita bahas yaitu tentang proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Yang selanjutnya yaitu capaian pembelajaran, yaitu peserta didik mampu menganalisis proses pemilihan Khulafaur Rasyidin, substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin sebagai inspirasi menerapkan asas musyawarah, sikap saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan pendapat di kehidupan masa kini dan masa depan. Sedangkan tujuan pembelajaran yaitu menganalisis proses pemilihan Khulafaur Rasyidin sebagai upaya menanamkan sikap demokratis dalam bermusyawarah. Yang kedua, menganalisis substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin sebagai upaya menanamkan sikap kepemimpinan, tanggung jawab, dan disiplin. Nah, sedangkan capai alur tujuan pembelajaran di sini akan berfokus pada menganalisis proses pemilihan Khulafaur Rasyidin sebagai upaya menanamkan sikap demokratis dalam bermusyawarah. Yang selanjutnya, sebelum menginjak ke materi, nah di sini pengertian tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, yakni khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa berarti jamak dari khalifah yang memiliki arti pengganti. Nah, sedangkan kata ar-rasyidin yaitu mendapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin yang menggantikan tugas-tugas Rasulullah ketika Rasulullah wafat. Nah, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, pemimpin umat Islam. Nah, di sini kita akan bahas keempat sahabat Nabi tersebut. Sebelum menginjak ke pengangkatan Khulafaur Rasyidin, di sini akan kita bahas atau kita simak video tentang biografi singkat Khulafaur Rasyidin. Mari kita sama-sama menyimak videonya. Nah, setelah kita menyimak video, selanjutnya kita akan membahas tentang pengangkatan keempat khalifah, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, semasa hidupnya Nabi Muhammad SAW tidak pernah menitipkan pesan dan menunjuk siapa yang kelak akan menjadi pengganti dan penerus atas kepemimpinannya, sehingga sepeninggalan beliau terjadilah beberapa perselisihan ketika proses pengangkatan khalifah antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kemudian kaum Ansor menawarkan Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah. Nah, sedangkan dari kaum Muhajirin yaitu Abu Bakar menawarkan Umar bin Khattab. Nah, Abu Bakar menegaskan bahwa yang pantas menjadi khalifah adalah dari kaum Muhajirin. Nah, kemudian Umar bin Khattab menolak usulan dari Abu Bakar. Kemudian Umar mengatakan bahwa Abu Bakar pantas menjadi khalifah dari kaum Muhajirin. Nah, kemudian setelah melalui proses musyawarah, nah disepakati bahwa Abu Bakar yang pantas menjadi khalifah. Setelah semua sepakat, nah Umar bin Khattab menjabat tangan Abu Bakar dan menyatakan bahwa Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah. Kemudian seluruh umat menyetujui baiat tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab. Nah, kemudian sebelum meninggal, Khalifah Abu Bakar bertanya kepada para sahabat tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Beliau menanyakan itu kepada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan para sahabat lain dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin.
Nah, pada umumnya mereka setuju dengan Abu Bakar dan kemudian disetujui oleh kaum muslimin dengan serempak. Nah, ketika Abu Bakar sakit, beliau memanggil Utsman bin Affan untuk menulis wasiat yang berisi tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Nah, itu tujuannya agar ketika meninggalnya beliau, maka umat Islam tidak akan berselisih tentang penggantinya. Nah, untuk pemilihan Umar bin Khattab yang selanjutnya, yang ketiga,